Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak ustadz sekalian, perkenalkan, nama Ustadz Koko Syahputra Merpaung. Saya guru baru di Sekolah Al-Azhar, Medan. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada anak-anak ustadz sekalian, bagaimana kabar kalian di sana? Ustadz Arab, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, hari ini materi kita judulnya itu berkenaan tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dengan menggunakan dua metode. Jadi metode yang pertama itulah dia sembunyi-sembunyi. Dan metode yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara terang-terangan. Ya. Kenapa Nabi Muhammad itu berdakwah pertama secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah? Ada yang tahu nak? Baik. Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam pertama secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Hal ini karena merupakan strategi dakwah. Kenapa? Karena pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masih sedikit dan belum kuat. Jadi Nabi itu menyebarkan Islam itu sampai kepada penjuru dunia itu pertama secara sembunyi-sembunyi, mengajak satu dua orang, ya, mengajak. Nah, hal ini dilakukan karena kondisi mereka dulu belum kuat dan masih sedikit pengikutnya. Kalaulah dilakukan dakwah itu secara terang-terangan, mungkin Rasulullah itu akan diperangi, akan dibunuh, akan dipenjara. Maka berdakwah itu ya harus maklan, harus step by step, pelan-pelan, ya, langkah demi langkah. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di sisi lain, ya, ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy masih kuat. Jadi status kota Makkah sebagai pusat agama bangsa Arab masih dikuasai mereka. Jadi masih banyak pengabdi Ka'bah itu penyembah berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh mereka. Jadi ya, kalau Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi wajar. Kenapa nak? Karena orang kafir Quraisy itu masih kuat di kota Mekah itu. Ya, mereka masih mempercayai ajaran nenek moyang mereka, menyembah patung, menyembah pohon, ya, menyembah Allata, Huzamanat dan Hubal, ya, berhala-berhala. Maka Rasulullah pelan-pelan memberikan pemahaman kepada mereka. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Kata Allah dalam berdakwah itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia, ajaklah mereka, dakwahi mereka ke jalan Tuhanmu dengan baik dan perkataan yang baik, dengan etika sopan santun yang baik. Nah, ketika mereka berdebat membantah kita, disuruh oleh Allah supaya membantah mereka juga dalam keadaan baik. Nah, jadi cara Rasulullah yang ketiga ini berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi itu pendekatannya pertama melalui keluarga. Jadi beliau itu mengajak orang yang terdekat dengan dia, kemudian berinteraksi dengan beliau, melakukan pendekatan emosional kepada beliau, antara yang mengajak dan yang diajak.
Kemudian Rasulullah menyampaikan misinya, menyampaikan ajaran yang ia bawa. Nah, misalkan anak-anak ustadz ya berdakwah, yang ingin harus didakwah itu terlebih dahulu jangan orang jauh, tetapi yang didakwah, yang diajak itu adalah pertama orang yang dekat dengan kita. Nah, siapa saja orang yang dekat dengan kita, boleh jadi ayah, ibu, adik, abang, kakak. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, beliau melaksanakan dakwah itu selama 3 tahun, ya, kurang lebih 3 tahun. Walaupun ada yang mengatakan 4 tahun, tapi kebanyakan pendapat para ulama bahwa Rasulullah itu berdakwah sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Nah, jadi siapa saja orang yang terdekat yang diajak oleh Rasulullah itu, itulah dia orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau dari kalangan perempuan namanya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri Rasulullah SAW yang luar biasa kekayaannya. 2/3 dari bangsa Arab itu adalah merupakan kekayaan daripada Siti Khadijah itu sendiri. Nah, beliau ini adalah seorang yang janda. Siti Khadijah ini seorang yang janda di usia 40 tahun ya, menikah dengan Rasulullah. Rasulullah itu usianya 25 tahun. Nah, orang yang pertama masuk ke dalam Islam ini dengan dakwah yang secara sembunyi-sembunyi ini, itulah disebut dengan generasi as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Yang kedua, ya, ada namanya Zaid bin Harith. Zaid bin Harith ini budak Rasulullah, orang yang selalu menservis Rasulullah, menyediakan bejana untuk uduk Rasul. Zaid bin Harith ini, bahasa lainnya juga, beliau ini adalah anak angkatnya Rasulullah. Sampai orang penduduk Makkah itu mengatakan kepada Zaid ini, Zaid bin Muhammad. Sampai Allah menegur Rasulullah, tak boleh dinisbatkan Zaid bin Muhammad, karena Zaid ini bukan anak Muhammad, tapi nisbatkan namanya Zaid bin Harithah. Ini budak Rasulullah ini juga orang yang pertama masuk Islam. Yang ketiga adalah sepupu Rasulullah sendiri yang masih anak-anak, namanya adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Mengapa Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan julukan karamallahu wajhah? Karena Ali ini tidak pernah beliau menyembah berhala sewaktu beliau masih kecil, maka disebut karamallahu wajhah, Allah memuliakan wajah beliau. Nah, yang keempat, ada juga yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah yang pertama. Jadi kalau kita sholat tarawih, pasti disebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sosok yang sangat siddiq, jujur. Apapun perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selalu dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, walaupun peristiwa itu tidak masuk akal. Seperti contohnya peristiwa Isra wal Mi'raj diceritakan oleh Nabi. Orang lain mengingkari daripada Isra wal Mi'raj, tapi Abu Bakar As-Siddiq itu mempercayai daripada apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Nah, melalui dakwah Abu Bakar, beberapa sahabat pun masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan juga Thal'ah bin Ubaidillah At-Timi. Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf juga, ini orang-orang yang kaya. Mereka adalah sahabat yang kaya. Apa hikmah Nabi Muhammad berdakwah sembunyi-sembunyi? Pertama,
agar warga Mekah tidak menjadi kaget jika dakwah langsung terang-terangan. Jadi kalaulah Rasulullah ketika di kota Mekah itu nak berdakwah secara terang-terangan, menyampaikan keyakinan Rasul bahwa dia utusan Allah sebagai Nabi, kamu harus mengikuti, orang Mekah itu pasti akan mereka tidak percaya kepada Nabi, dan mereka akan kaget, akan terkejut dengan apa yang kalau kita sampaikan dengan terang-terangan. Yang kedua, hikmahnya agar barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah tatkala Rasulullah SAW melakukan terang-terangan. Nah, jadi yang sembunyi-sembunyi dulu, setelah mereka mengikutinya seperti Abu Bakar, Utsman, Sa'ad bin Abu Waqqas tadi. Nah, ketika Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mereka siap untuk membela Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, jadi anak-anak ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka penting yang ketiga ini manfaatnya, hikmahnya berdakwah itu sesuai dengan kemampuan. Nah, artinya Rasulullah itu kan sedikit, belum ramai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena itulah kemampuan beliau, itulah kekuatan beliau. Nah, kita ini pun kalau berdakwah, ya, kita harus tahu dulu kekuatan kita. Nah, jadi kalau kekuatan kita belum penuh, maka anak-anak ustadz jangan berdakwah secara terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyilah dulu melalui orang-orang yang terdekat kita. Nah, jadi metode yang dilakukan oleh Nabi ketika menyebarkan dakwah sembunyi-sembunyi itu, yaitu mendatangi pertemuan-pertemuan, mengajak orang. Kemudian ketika ziarah dan kunjungan, mengajak orang berdakwah terus. Jumpa Abu Bakar berdakwah, jumpa Utsman berdakwah, jumpa Ali bin Abi Thalib berdakwah, jumpa Zaid bin Harith berdakwah Rasulullah, sampailah agama Islam itu dakwahnya secara terang-terangan. Siapa yang meminta berdakwah secara terang-terangan? Itulah dia Umar bin Khattab. Umar yang dulu menolak Islam tapi berdakwah terang-terangan kembali membela Islam. Inilah anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah, ya, sekelumit tentang, ya, dakwah Nabi, kemudian hikmahnya, dan orang yang pertama masuk Islam, ya, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini ada soal latihan, anak-anak tolong diisi di rumah, kemudian nanti boleh ditulis, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Anak-anak semangat terus belajar, karena kita wajib mengetahui daripada perjalanan Rasulullah SAW supaya kita timbul rasa cinta dan rindu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.